Hai Besti, selamat datang di Zona Perempuan. Kisah cinta yang harmonis, saling menyayangi, dan adanya rasa kesetiaan memang menjadi impian semua orang. Namun, perlu diingat, sebelum kita memilih pasangan, yang paling terpenting adalah kita mencari tahu nih, bagaimana sih kira-kira calon pasangan dari kita, entah itu dari sikap dia, kemudian mungkin jalan hidupnya, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling terpenting adalah kita memilih pasangan sesuai dengan isi hati kita. Nah, agar tidak salah pilih, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan agar saat memilih pasangan kamu tidak gagal. Pertama, yang paling terpenting adalah kamu harus mencintai dirimu sendiri. Dengan kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan bisa menerima baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari dirimu, sehingga kamu bisa menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Yang kedua, yang juga tak kalah penting adalah kamu harus bisa nih mengamati bagaimana sikap maupun perilaku dia. Perilaku dan sikap dalam melihat seseorang adalah menjadi faktor penting ketika kamu ingin memilih pasangan. Tentunya kamu tidak ingin bukan memilih pasangan yang berperilaku buruk. Coba kamu amati bagaimana cara dia merespon kamu. Entah itu saat kalian berdiskusi, berbincang, atau mungkin bagaimana sih emosinya ketika dia menghadapi sikap kamu. Yang ketiga juga yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana sih hubungan dia dengan keluarganya sendiri. Selain dari sikap, kamu juga bisa melihat bagaimana cara dia berhubungan dengan kerabat terdekatnya. Biasanya, cara dia berhubungan dengan kerabat terdekatnya bisa nih menjadi salah satu cerminan ketika dia akan memperlakukanmu nanti. Dari situ, kamu bisa nih membuat suatu simpulan. Kira-kira pasanganmu apakah bisa menjadi orang yang tepat untuk menemanimu hingga tua nanti. Yang keempat juga adalah bagaimana sih dia dalam menghadapi suatu masalah dalam suatu hubungan, entah itu pacaran atau bahkan dalam hubungan pernikahan. Tak ada suatu hubungan pun yang luput dari suatu permasalahan. Nah, dari situ nih kamu bisa melihat nih berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dapat memicu pertengkaran. Entah itu pertengkaran kecil hingga pertengkaran besar. Nah, kamu bisa nih dengan melihat bagaimana sih cara dia menghadapi maupun menyelesaikan masalah. Mulai dari bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kamu, reaksinya bagaimana, apakah dia mudah emosi atau tidak, kemudian cara dia mengambil keputusan, hingga bagaimana sih solusi yang bisa dia tawarkan untuk memperbaiki hubungan kalian. Sebab jika hal itu tidak kalian perhatikan, akan sangat sulit ketika kalian harus menghadapi maupun menjalin hubungan dengan seorang yang tidak dewasa. Rasanya akan sangat sulit ketika kalian harus menjalin hubungan dengan seorang yang tidak dewasa maupun tidak mau mengalah dengan kalian. Kelima, kalian harus memiliki prinsip yang sama. Memiliki prinsip yang sama menjadi suatu fondasi dalam sebuah hubungan. Dengan memiliki prinsip yang sama, kalian akan memiliki satu tujuan maupun visi misi yang sama. Kalian bisa mulai menggali dari hal-hal sederhana seperti jumlah anak yang diinginkan, gaya hidup setelah menikah seperti apa. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik jangka panjang nanti. Apabila kamu dan pasanganmu memiliki prinsip yang berbeda yang sulit sekali untuk disatukan, coba kalian mulai diskusikan atau kompromikan antara satu dengan yang lainnya, supaya nantinya itu tidak akan menjadi satu konflik di antara kalian. Yang keenam adalah ketahui bagaimana rencana hidupnya. Memutuskan seseorang menjadi pasangan hidup, tentunya kalian juga harus memutuskan bagaimana rencana-rencana hidup yang akan ia bangun nantinya. Untuk melangkah ke jenjang yang serius, yakni jenjang pernikahan, kamu harus mengetahui nih bagaimana sih rencana-rencana hidup yang ingin ia tata kemudian, atau mungkin target-target apa sih yang ingin ia capai. Yang terakhir adalah dengarkan kata hati. Tidak ada salahnya mengikuti kata hati, karena biasanya kata hati akan menuntunmu untuk menilai bagaimana sih pasangan yang tepat untuk kamu. Apabila kamu telah menemukan pasangan yang tepat dan kamu sudah yakin dengannya, maka tidak ada salahnya nih untuk kamu mengikuti kata hatimu. Sebab kata hati tidak muncul begitu saja tanpa adanya suatu alasan. Ia akan muncul melalui berbagai macam emosi yang telah kamu alami. Maka tidak ada alasan untuk mengesampingkan perasaan dan juga kata hatimu. Nah, itu dia Besti, tips agar tidak salah memilih pasangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Besti.